Menjadi produktif adalah hal yang saat ini udah umum banget untuk dilakukan oleh banyak orang. Menjadi seseorang yang produktif bisa mendatangkan banyak manfaat untuk sekitar dan diri sendiri pastinya. Namun sayangnya, banyak yang salah kaprah bahwa produktif sering disamakan dengan sibuk. Padahal sebenarnya produktif itu jelas berbeda dengan sibuk. Pernah nggak sih kamu udah melakukan banyak hal, kayak ngerjain tugas, mengikuti workshop, meeting, tapi kamu masih ngerasa kalau kamu nggak cukup untuk produktif pada hari itu? Atau saat kamu lagi istirahat, terus kamu mikir kalau waktu istirahat ini sebenarnya bisa dipakai untuk produktif deh. Dan akhirnya bikin kamu ngerasa udah nyanyain waktu sehingga kamu ngerasain rasa bersalah karena pemikiran ini. Kalau saat ini kamu lagi ngerasain hal-hal yang barusan aja aku sebutin, bisa jadi kamu saat ini sedang mengalami productivity shame. Bersama Gelas Kosong, kali ini aku Cece Okti akan membahas tentang productivity shame. Menurut Jocelyn K. Glay, penulis buku Manage Your Day to Day, menyebutkan bahwa productivity shame sebagai sebuah tindakan menetapkan ekspektasi tidak masuk akal, sehingga menyebabkan perilaku menyalahkan diri sendiri ketika kamu gagal memenuhi ekspektasi-ekspektasi yang kamu miliki. Lalu, apa aja sih yang menjadi penyebab kita mengalami productivity shame? Pertama, unrealistic goals. Goals yang seharusnya bisa menjadi motivasi, malah akan menimbulkan perasaan bersalah kalau kamu gak realistis dalam menentukannya. Karena goals yang kamu buat terlalu besar, maka akan sangat mudah buat kamu ngerasa bersalah kalau kamu gak menghasilkan progres yang berarti. Pada dasarnya, manusia cenderung optimistik dalam merencanakan sesuatu. Hal ini dinamakan optimistic bias. Seseorang cenderung berpikir positif pada saat membuat rencana, tanpa memperhatikan sisi negatif yang bisa terjadi pada saat proses mewujudkan goals. Hal inilah yang kemudian membuat seseorang sering tidak masuk akal dalam menentukan goalsnya. Kedua, menilai diri berdasarkan seberapa banyak kita menyelesaikan pekerjaan. Menghubungkan harga dirimu dengan banyaknya apa yang telah kamu capai juga menjadi salah satu penyebab utama dari productivity shame. Semakin banyak yang kamu lakukan atau produktif, maka semakin kamu merasa diri kamu berharga. Hal ini membuat self-esteemmu tergantung pada produktivitas. Ketiga, mempercayai bahwa orang lain melakukan pekerjaan lebih banyak daripada kamu. Social comparison, sebuah proses di mana seseorang membandingkan kemampuan, pendapat, atau sifatnya dengan orang lain. Leon Festinger, seorang psikolog sosial, berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena setiap orang memiliki dorongan bawaan untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Maka, saat kamu berada di lingkungan yang dimana orang-orang di dalamnya terlihat telah mencapai lebih banyak hal dibanding kamu, bukan hal yang mustahil kalau kamu kemudian membanding-bandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Inilah yang kemudian bisa mengarah pada productivity shame. Dan sayangnya, kondisi ini diperparah dengan hadirnya media sosial karena ternyata social comparison tidak hanya terjadi di kehidupan sosial, namun juga terjadi dalam konteks media sosial. Kira-kira di antara ketiga penyebab productivity shame yang baru aja aku sebutin, kamu lebih sering ngerasain yang mana nih sahabat healing? Lalu, gimana sih caranya agar kita terhindar dari productivity shame? Yang pertama, jelas. Kamu harus realistis dalam menentukan goals. Hal ini akan mempermudah kamu dalam mencapai sebuah progres yang kemudian bisa membuatmu merasa lebih produktif. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan agar goals yang kamu tentukan menjadi realistis. Salah satunya dengan cara kamu bisa melakukan hal-hal yang paling mudah untuk kamu lakukan terlebih dahulu. Kedua, mulailah untuk mengapresiasi diri kamu sekecil apapun progres dari usaha yang udah kamu lakukan. Kalau menurutmu kamu gak seproduktif orang lain, bukan berarti kamu jadi gak berharga loh. Agar kamu terhindar dari perasaan ini, kamu harus mulai mendefinisikan arti cukup yang sesuai dengan kapasitasmu. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebuah studi pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 51% pasangan remaja terlihat lebih bahagia di media sosial daripada di kehidupan nyata. Bahkan, 42% diantaranya menyatakan bahwa mereka sengaja menggunakan media sosial untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang sempurna. Sesuatu yang kita lihat di media sosial belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Anggapan kita bahwa orang lain lebih produktif juga belum tentu sesuai dengan kenyataannya.
Jangan sampai kamu kemudian ngerasa bersalah karena tidak mencapai sebanyak apa yang orang lain capai. Karena pasti ada proses yang tidak dipublikasikan di media sosial untuk mencapainya. Kalau saat ini kamu sedang mengalami productivity shame dan butuh teman curhat untuk menyalurkan keluh kesahmu, aku, Cece Okti, akan menemanimu berproses untuk terlepas dari beban productivity shame. Kamu bisa reservasi konseling langsung dengan menghubungi kontak yang tertera di sini ya. Setiap individu berproses dengan alur kehidupan masing-masing. Jalani hidupmu dengan cara terbaikmu, senyaman yang kau mampu. Kosongkan gelasmu untuk hidup yang penuh.